Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 161 sampai dengan ayat 170 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'u bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. وما أصابهم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Terjemahan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 161 sampai dengan ayat 170.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukanlah menjadi tabiatnya seorang nabi yang manapun juga untuk berbuat curang. Barang siapa yang berbuat curang, ia akan datang pada hari kiamat membawa hasil kecurangannya. Lalu masing-masing orang menerima balasan yang setimpal atas segala yang telah dilakukannya, sedang mereka tidak dianiaya. Catatan, kalimat ia akan datang pada hari kiamat membawa hasil kecurangannya menurut Islam Abu Muslim Al-Asfahani harus berbunyi sebagai berikut. Tuhan mengetahuinya dengan sempurna dan akan memperagakannya pada hari kiamat sebagai hasil kecurangannya. Apakah balasan orang yang menaati keridhaan Allah sama dengan balasan orang yang terlibat dalam perkara yang menjadi kemurkaan Allah? Orang yang dimurkai Tuhan itu tempatnya dalam neraka jahanam, dan jahanam itulah tempat kembali paling buruk. Kedudukan golongan itu berbeda tingkatannya dalam pandangan Allah, dan Allah Maha melihat apa saja yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang yang beriman ketika Dia membangkitkan seorang Rasul yang lahir dan hidup di tengah-tengah masyarakat mereka sendiri. Dibacakannya kepada mereka ayat-ayat Allah, disucikannya jiwa mereka dari kepercayaan yang sesat di masa yang silam, mengajarinya Alkitab dan hikmat meskipun sebelumnya mereka sudah nyata dalam kesesatan. Tidaklah patut kamu heran ketika menderita kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah mengganyang mereka 2 kali lipat pada perang Badar. Kamu masih bertanya juga, dari mana datangnya kekalahan itu? Jawablah, kekalahan itu karena salahmu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Catatan, pada perang Uhud kaum muslimin gugur sebanyak 70 orang, tapi pada perang Badar selain dari menewaskan 70 orang yang musyrik, kaum muslimin telah menawan 70 orang lainnya. Kekalahan yang menimpamu pada waktu kedua pasukan itu bertempur di medan perang Uhud terjadi dengan izin Allah. Dengan peristiwa itu Tuhan hendak membuktikan siapa yang benar-benar beriman, dan hendak membuktikan pula siapa yang munafik. Mereka dihimbau, marilah berperang di jalan Allah, atau sekurang-kurangnya berperanglah untuk mempertahankan diri, keluarga, dan harta bendamu. Mereka menjawab, sekiranya kami tahu akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikutimu. Pada hari itu mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Yang mereka ucapkan dengan mulutnya tidak sesuai dengan isi hatinya, tapi Allah tahu benar apa yang mereka sembunyikan. Mereka ialah orang-orang munafik yang tinggal di garis belakang, yang berkata kepada kawan-kawannya sambil duduk-duduk, sekiranya mereka ikut tinggal bersama-sama dengan kita, tiadalah mereka akan terbunuh. Katakanlah kepada mereka, coba tangkis kematian itu dari dirimu jika kamu memang benar.
Janganlah kamu kira orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di alam lain di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Catatan, kalau benar bahwa keluar untuk berjihad di jalan Allah itu menjadi penyebab untuk kematian, tidaklah melemahkan semangat kaum muslimin untuk berjihad bila gilirannya telah tiba. Jika mereka gugur, mereka yakin dan tetap hidup di alam lain dalam suatu citra kehidupan yang lebih baik yang hakikatnya hanya diketahui Allah. Kalimat mendapat rezeki pada ayat di atas menguatkan keterangan bahwa mereka benar-benar hidup dan diberi rezeki oleh Tuhan. Namun pada pengertian lain, berjihad di jalan Allah itu bukanlah menjadi penyebab untuk kematian, melainkan sebaliknya menjadi penyebab untuk keselamatan. Sebab sesuatu bangsa yang tidak membela diri dan tanah airnya karena takut mati, maka bangsa lain ingin menguasainya. Bila itu terjadi, mereka akan kehilangan kemerdekaan berdampingan dengan matinya sebagai bangsa. Sekalipun sebagai perorangan mereka masih hidup, jika mereka berjihad dan berhasil menghalau musuh, mereka akan selamat. Mereka bersuka cita karena karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergembira terhadap kawan-kawan mujahidin yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Mereka tidak merasa takut dan duka cita. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 161 sampai dengan ayat 170 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.